dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadis merupakan sumber hukum dalam ajaran Islam yang menduduki posisi kedua setelah kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu, para ulama hadis senantiasa berhati-hati dalam menyeleksi serta mengklasifikasikan setiap hadis agar tidak terjadi penyebaran hadis palsu yang dapat menyesatkan umat. Proses seleksi ini dilakukan dengan metode ilmiah yang ketat, di mana dua aspek utama menjadi perhatian, yakni sanad atau rantai perawi, serta matan atau isi dari hadis itu sendiri. Dalil tentang pentingnya menyeleksi hadis. Allah yang Maha Kuasa berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang pada akhirnya membuat kalian menyesali perbuatan tersebut." Ayat ini memberikan landasan kuat bahwa setiap berita, termasuk hadis, harus diperiksa terlebih dahulu sebelum diterima dan diamalkan. Metode para ulama dalam menyeleksi hadis. Mengkaji sanad atau rantai perawi hadis. Para ulama hadis melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap setiap perawi yang terdapat dalam sanad suatu hadis. Mereka memastikan bahwa para perawi tersebut adalah pribadi yang terpercaya, memiliki daya ingat yang kuat, serta terbebas dari kebohongan. Sebagai contoh, Imam Al-Bukhari menetapkan syarat ketat dalam menerima hadis. Setiap perawi yang terdapat dalam sanad hadis yang beliau riwayatkan harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu adil, yang berarti perawi tersebut adalah seorang muslim yang sudah dewasa, berakal sehat, tidak fasik, dan tidak melakukan perbuatan bidah. Dabit, yaitu memiliki daya ingat yang sangat kuat, serta tidak lalai dalam meriwayatkan hadis. Contohnya dapat dilihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang sanadnya bersambung dari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari kepada Abdullah bin Yusuf, kemudian kepada Malik bin Anas, lalu kepada Nafi, hingga kepada Ibnu Umar, yang pada akhirnya bersumber dari Nabi Muhammad. Hadis tersebut berbunyi, Islam dibangun di atas 5 perkara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sanad hadis ini dikategorikan sebagai sanad yang kuat karena seluruh perawi yang terdapat di dalamnya dikenal sebagai perawi yang terpercaya dan memiliki hafalan yang baik. Menyeleksi matan atau isi hadis. Selain memastikan sanadnya kuat, para ulama hadis juga meneliti isi hadis untuk memastikan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih lainnya, serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Sebagai contoh, terdapat sebuah hadis yang berbunyi, "Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku, kecuali jika Umar masih hidup, maka ia akan menjadi nabi." Hadis ini ditolak oleh para ulama karena bertentangan dengan firman Allah yang Maha Kuasa dalam Al-Quran. Muhammad bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dengan adanya pertentangan ini, hadis tersebut dinilai sebagai hadis palsu dan tidak dapat dijadikan pegangan. Menggunakan metode jarh wa ta'dil. Para ulama hadis menggunakan metode jarh wa ta'dil untuk menilai kredibilitas perawi. Metode ini mengkategorikan perawi ke dalam beberapa tingkat, mulai dari yang paling terpercaya hingga yang paling lemah. Sebagai contoh, perawi yang kuat seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, dan Imam Bukhari. Perawi yang lemah seperti Wahb bin Jarir yang dikenal sering melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Perawi yang tertolak seperti Waqi bin Al-Jarrah yang pernah diketahui berdusta. Apabila dalam suatu sanad terdapat perawi yang dikenal sebagai pendusta atau memiliki hafalan yang lemah, maka hadis tersebut akan ditolak. Menggunakan metode takhrij hadis. Metode takhrij hadis dilakukan dengan menelusuri hadis dalam berbagai kitab serta membandingkan riwayatnya di berbagai sumber. Para ulama besar seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim hanya memasukkan hadis ke dalam kitab mereka setelah melalui penelitian yang sangat ketat. Salah satu contoh hadis yang telah melalui proses penelitian dengan metode ini adalah hadis tentang niat dalam Islam. Sesungguhnya, amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ditemukan dalam berbagai kitab hadis dengan sanad yang kuat, sehingga dikategorikan sebagai hadis sahih mutawatir. Menggunakan metode mukabalah atau perbandingan hadis. Para ulama juga menggunakan metode mukabalah, yaitu membandingkan hadis-hadis yang tampaknya bertentangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Sebagai contoh,
terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang umat Islam menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Namun di sisi lain terdapat hadis lain yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW kemudian mengizinkan umat Islam untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Dari perbandingan ini, para ulama hadis menyimpulkan bahwa larangan awal hanya berlaku ketika terjadi kelangkaan makanan. Akan tetapi, setelah kondisi kembali membaik, larangan tersebut pun dihapus. Kesimpulan, menyeleksi hadis bukanlah perkara yang sederhana. Proses ini memerlukan keahlian, ketelitian, serta kecermatan dalam mengkaji sanad dan matan hadis agar umat Islam tidak terjerumus dalam ajaran yang keliru. Para ulama hadis telah merumuskan berbagai metode ilmiah guna memastikan bahwa setiap hadis yang diterima benar-benar berasal dari Rasulullah dan dapat diamalkan dengan penuh keyakinan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita dalam meniti jalan kebenaran dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesesatan. Allahumma urzuqna al-ilma an-nafi' waj'alna minal ladzina yastami'un al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengar perkataan yang baik lalu mengikuti yang terbaik darinya. Amin.